Bahkan di turnamen kali ini itu ada catatan impresif dari tim Indonesia sendiri, yang mana tim Indonesia ini berhasil mencetak 24 gol dan hanya kebobolan 2 gol ketika melawan Australia dan juga Thailand gitu ya. 24 gol dibanding 2 gol bro, ya ampun itu. Halo Sobat Olahraga, kembali lagi di channel DW News. Tepatnya kali ini kita akan membahas suatu berita olahraga yang mana lagi hot belakangan ini, atau maksudnya kemarin gitu. Yang mana Indonesia ini berhasil menyabet gelar ASEAN Futsal Championship yang udah 14 tahun gak didapetin sama Indonesia. Nah, di video kali ini kalian akan ditemani oleh saya yaitu Alan. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, teman-teman. Nah, Indonesia kemarin berhasil menyabet gelar ASEAN Futsal Championship untuk pertama kalinya setelah 14 tahun lamanya penantian. Yang mana terakhir kali Indonesia menyabet gelar ini itu ketika namanya masih AFF Futsal Championship pada tahun 2010 gitu ya. Dan di kemenangan kemarin, Indonesia itu berhasil menghentikan dominasi dari Thailand yang selalu memenangi ASEAN Futsal Championship selama 14 tahun gitu ya. Ini menunjukkan bahwa futsal Indonesia ini sedang menunjukkan tren yang sangat impresif dan positif gitu ya. Walaupun memang pada ajang kompetisi kemarin, Thailand ini tidak menurunkan pemain-pemain yang pada bulan Juni kalau nggak salah di tahun ini itu diturunkan pada Piala Dunia Futsal gitu ya. Yang mana pemain-pemain Thailand yang kemarin main di ASEAN Futsal Championship ini merupakan pemain-pemain yang tergolong masih cukup muda atau bisa dibilang itu tim B dari Thailand senior gitu ya. Dan dalam perjalanannya Indonesia ini berhasil menyapu bersih seluruh pertandingan mulai dari fase grup sampai babak final. Di fase grup sendiri Indonesia berhasil menang 9-0 melawan Kamboja, 3-1 melawan Australia, dan 5-1 melawan Myanmar. Ketika masuk ke semifinal dengan status juara grup, Indonesia ini berhasil mengandaskan dominasi dari tim tuan rumah yaitu Thailand dengan skor mencolok 5-1. Serta di partai final Indonesia juga berhasil mengalahkan salah satu tim kuat di ASEAN yaitu Vietnam dengan skor 2-0. Di babak final, mereka memulai laga dengan menurunkan Ahmad Habibie di posisi penjaga gawang, Evan Somilena di posisi pivot, dan Brian Ik, Ardiansyah Nur, serta Firman Ardiansyah di posisi flank dan juga angkor. Bermain menggunakan jersey putih, Indonesia yang berstatus sebagai tim away langsung tampil menekan sejak menit awal. Pertandingan berjalan seru karena kedua tim saling berbalas serangan. Namun, Indonesia yang berambisi mengakhiri puasa gelarnya terus-menerus tampil lebih dominan di pertandingan kali ini. Gol yang ditambahkan oleh Indonesia pun hadir di menit ke-8 setelah tembakan Guntur Ariewibowo memanfaatkan set piece tendangan pojok gitu ya. Berhasil dibelokkan dengan sempurna oleh Muhammad Syaifullah di tiang kedua dari gawang Vietnam gitu ya. Dan skor 1-0 pun menjadi milik Indonesia di pertengahan babak pertama. Ketinggalan 1 gol, Vietnam berbalik menggempur pertahanan Indonesia. Bahkan di menit ke-9 mereka hampir saja mencetak gol, namun beruntung tendangan pemain Vietnam masih mengenai mistar gawang Ahmad Habibie. Pertandingan terus berjalan seru dengan tukar-menukar serangan gitu ya. Namun skor 1-0 ini bertahan sampai turun minum gitu ya. Dan bermain dengan keunggulan 1 gol di babak kedua nih, Indonesia terus percaya diri untuk menyerang. Bahkan mereka hampir berhasil membobol gawang dari Vietnam melalui kombinasi apik dari duo Black Steel, yaitu Evan Somilena dan juga Wendy Brian Ik gitu ya. Dan walaupun terus ditekan gitu ya, Vietnam juga terus mencoba untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama dengan menggunakan strategi power play yang hampir berhasil membobol gawang dari Ahmad Habibie. Buat kalian yang belum tahu ya, strategi power play ini merupakan strategi di mana salah satu pemain outfield player atau pemain yang bukan kiper itu ya, masuk menggantikan kiper yang sedang bermain untuk menjadi pemain kelima yang bisa maju gitu ya. Karena kalau kiper yang sedang bermain itu kalau saya tidak salah hanya boleh memegang bola selama 20 detik saja. Yang mana itu tentunya merupakan perubahan strategi yang sangat bagus sekali dari Vietnam gitu ya untuk mengincar kedudukan satu sama gitu. Dan beruntung di pertandingan ini Ahmad Habibie itu bermain dengan sangat-sangat baik, dan di peluang tersebut yang mana peluang ketika Vietnam menggunakan power play itu dia itu berhasil melakukan double save teman-teman.
Yang mana tendangan pertama dari pemain power play Vietnam ini berhasil ditepis, dan bola muntahnya ini juga berhasil ditepis oleh Ahmad Habibie. Dan lucunya ini gawangnya itu sampai geser banget teman-teman. Sehingga ketika tendangan kedua sudah dilakukan dan berhasil ditepis gitu ya, pertandingan ini harus dihentikan sementara untuk memperbaiki posisi gawang ke tempat semula gitu. Yang mana ini memang kadang agak lucu aja gitu ngelihatnya. Dan terlalu lama menggunakan power play gitu ya, Vietnam justru harus kecolongan di menit-menit akhir. Setelah Rizky Xavier ini berhasil memanfaatkan kesalahan passing Vietnam ketika melakukan power play dan mengubah skor menjadi 2-0. Shoutout di sini untuk Wendy Brian Ik ya, yang mana dialah yang berhasil memutus operan pemain Vietnam, yang mana setelah itu dia memberikan umpan ke Rizky Xavier, dan Rizky Xavier tidak menyia-nyiakan kesempatan karena memang gawang terbuka lebar karena pemain Vietnam sedang melakukan power play, dan skor 2-0 pun menjadi milik Indonesia. Gol tersebut menjadi gol yang mengunci kemenangan Indonesia untuk meraih gelar kedua mereka setelah 14 tahun lamanya menunggu untuk bisa memenangkan gelar kedua ini gitu ya. 14 tahun bro. Kalian 14 tahun menunggu itu capek banget pasti, apalagi Indonesia ini ya. Dari zamannya waktu itu masih pemain-pemain lokal kita masih dilatih oleh pelatih lokal juga, sampai sekarang kita dilatih oleh pelatih dari Spanyol yaitu Hector Souto gitu ya. Bener-bener 14 tahun tuh bukan waktu yang sebentar untuk bisa meraih gelar kembali gitu ya. Dan gelar ini tentunya menjadi sebuah pencapaian manis Hector Souto gitu ya, yang baru saja menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan berkat penampilan impresifnya Ahmad Habibie di pertandingan kali ini itu menjadi man of the match. Dan juga selain itu Wendy Brian Ik yang tampil memukau sepanjang turnamen juga berhasil menyabet gelar pemain terbaik. Bahkan di turnamen kali ini itu ada catatan impresif dari tim Indonesia sendiri, yang mana tim Indonesia ini berhasil mencetak 24 gol dan hanya kebobolan 2 gol ketika melawan Australia dan juga Thailand gitu ya. 24 gol dibanding 2 gol bro, ya ampun, itu bener-bener pencapaian yang impresif banget ya. Kita harus give applause untuk pemain-pemain timnas futsal kita gitu ya, yang berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah ASEAN gitu ya. Udah lama banget loh, 14 tahun nggak meraih gelar juara. Dan kemenangan ini berhasil mencatatkan nama Indonesia untuk meraih gelar di ASEAN Futsal Championship tahun 2024. Gimana nih menurut kalian pertandingan kemarin ataupun perjuangan Indonesia untuk meraih gelarnya? Apakah kalian punya pendapat gitu ya? Kalau kalian punya pendapat, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian suka video-video kayak gini, kalian bisa langsung like, komen, dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Saya Alan pamit undur diri, salam olahraga.